Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Iya. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bagus. Sekarang kita masuk ke materi baru ya? Iya. Kemarin kita kan sudah belajar tentang teks drama ya. Jadi Ibu kemarin sudah memberikan materi terkait pengertian drama, kemudian juga unsur-unsur pembangunnya, kemudian juga ada strukturnya, ya, prolog, dialog, dan juga epilog gitu. Nah, dari materi kemarin yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, sudah paham semua ya? Oke, biar teman-teman lebih paham lagi, hari ini kita akan mengidentifikasi suatu drama, dan lebih tepatnya hari ini kita akan mengidentifikasi drama dari naskahnya gitu. Jadi kita akan menganalisis bersama-sama isi dari naskah drama itu seperti apa ya, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Oke? Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan absen dulu ya. Sekretaris Nurul, siapa yang tidak hadir? Hana, Hana. Terus? Jamal, sama Kristina, Bu. Oke, 3 aja ya. Iya. Yang lainnya masuk. Yap. Selanjutnya ini Ibu, ini ada naskah drama, dan naskah drama ini adalah alih wahana dari cerita rakyat, di mana Ibu mengambil cerita rakyat yang beredar di daerah Karawang gitu. Nah, di daerah Karawang itu kan banyak cerita rakyat. Nah, salah satunya akhirnya Ibu rubah atau Ibu alih wahanakan menjadi sebuah naskah drama gitu. Nah, Nurul, tolong dibagikan ya. Terima kasih, Nurul. Oke. Satu meja itu satu naskah aja ya. Jadi satu meja berdua gitu. Oke, sambil membagikan, Ibu akan menceritakan sekilas ya. Jadi naskah yang kalian pegang itu merupakan hasil alih wahana dari sebuah cerita rakyat, dan cerita rakyatnya ini berjudul Dongeng Nini Miing. Nah, Dongeng Nini Miing itu apa? Jadi Dongeng Nini Miing adalah cerita atau kisah zaman dulu yang diceritakan dari mulut ke mulut gitu. Nah, Ibu sendiri mendengar cerita ini itu dari nenek gitu ya. Jadi nenek itu cerita ke Ibu berdasarkan apa yang dia dengar juga, apa yang dia ketahui dari orang tuanya mungkin gitu ya. Jadi Ibu diceritakan oleh nenek, yang akhirnya cerita itu Ibu angkat menjadi sebuah naskah. Nah, untuk sinopsisnya sendiri, jadi Dongeng Nini Miing ini bercerita tentang sosok dukun yang hidup pada zaman dulu, tepatnya pada zaman sebelum masa penjajahan gitu. Jadi sebelum masa penjajahan datang nih ya, Karawang itu terkenal akan apa? Kota padi ya. Jadi Karawang dari dulu dan mungkin sampai sekarang, meskipun udah mulai agak jarang ya, Karawang itu pernah dikenal sebagai kota padi. Meskipun sekarang mungkin sudah bercampur dengan industri juga gitu ya, tapi Karawang pernah dikenal menjadi kota padi karena menghasilkan jumlah padi yang melimpah gitu ya. Jadi setiap kali panen pasti hasilnya itu melimpah, dan itu bisa diekspor ke mana-mana, bahkan sampai ke mancanegara mungkin gitu ya. Nah, Nini Miing adalah sosok dukun yang hidup pada zaman sebelum penjajah itu datang ke Karawang atau ke Indonesia gitu ya. Nah, Nini Miing ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan mantra yang diucapkan oleh dirinya. Nah, kurang lebih mantranya kayak gini. Nini Miing, cagerkeun. Oke, dibere angen tutut.
yaitu dalam bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesianya berarti nini miing, sembuhkan pasien ini, nanti dikasih sayur tutut gitu kan. Kalian tahu gak sih tutut itu semacam seafood atau makanan laut, tapi lebih tepatnya tutut ini banyak hidup di persawahan gitu ya. Jadi semacam keong, cuman dia kayak yang lebih kecilnya kayak gitu. Nah, kemudian dari mantra itu nini miing Nini Ming sudah menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit gitu kan ya. Nah, karena dulu itu juga tidak ada yang namanya dokter, sehingga orang-orang zaman dulu ya percaya aja terhadap apa yang diobati oleh Nini Ming gitu. Bahkan setelah Nini Ming itu meninggal, tertembak oleh gerombolan yang datang ke desa tersebut, mantranya itu tetap hidup sampai sekarang. Dan bahkan kadangkala kalau misalnya ayah ibu misalnya kayak keselak tulang ikan gitu yang kecil. Nah, kemudian kata mama itu ini aja ucapin mantra Nini Ming aja nanti sembuh gitu. Dan itu nggak tahu ya, itu mungkin karena kepercayaan gitu kan. Dan ya tiba-tiba tulangnya tuh kayak nggak kerasa lagi sama ayahnya ibu gitu ya, kayak gitu. Itu adalah salah satu kearifan lokal yang istilahnya tuh sebuah mantra yang tetap hidup sampai sekarang, masih tetap dipercayai oleh kalangan masyarakat dan tidak pudar gitu kan. Dan bahkan itu menjadi sebuah kepercayaan tersendiri bagi kehidupan masyarakatnya. Nah, kalau misalnya untuk naskah dramanya sendiri, ibu menambahkan beberapa tokoh, suasana, kemudian alur, tempat gitu kan, agar ceritanya itu bisa lebih rampung atau lebih utuh, lebih jelas juga, tetapi tidak menghilangkan esensi dari Nini Miingnya sendiri gitu ya. Nah, di sini misalnya ibu menambahkan tokoh sepasang suami istri, Asep dan juga Mirna, di mana Asep dan Mirna itu sebenarnya lebih mencerminkan tentang watak atau tokoh orang-orang Sunda gitu. Nah, Asep ini adalah sosok petani sukses yang ulet, pekerja keras gitu ya. Jadi dia itu memang menggambarkan seorang petani Sunda gitu ya. Jadi dia itu tidak mau kalah sama orang lain gitu kan, bahkan tidak mau tersaing oleh petani lain. Dan bahkan ketika dia merasa bahwa tokoh dadang yang juga hampir memiliki sawah seperti miliknya, yang hampir sesukses dirinya, dia merasa iri dan akhirnya dia menyimpan rasa dengki. Nah, kemudian ada juga tokoh Mirna. Nah, tokoh Mirna ini adalah istrinya Asep. Nah, Mirna ini digambarkan sebagai sosok perempuan Sunda yang istilahnya tuh yang wajahnya ayu, kemudian lugu, pintar, dan kemudian dia itu juga mencerminkan sosok istri yang berbakti kepada suaminya kayak gitu ya. Jadi istilahnya ya kembang desa yang sering diperebutin gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tokoh Udin. Nah, tokoh Udin ini adalah temennya Asep gitu. Nah, Udin juga menggambarkan atau mencerminkan watak orang Sunda juga, dimana terkadang orang Sunda itu selalu takluk sama mereka yang berada di atasnya gitu kan. Jadi istilahnya kayak di Sunda itu masih adanya hierarki, bahkan hierarki itu udah ada dari zaman dulu. Jadi kalau misalnya ada yang melebihi kemampuan dia atau melebihi kekayaan dia gitu kan ya,
orang yang di bawah ini pasti akan tunduk dengan orang yang ada di atasnya gitu. Nah, begitupun juga dengan Udin ini kayak gitu. Nah, karakter Nini Miing sendiri di dalam naskah drama ini diceritakan sebagai sosok nenek yang tidak suka kebisingan, dia lebih suka ketenangan gitu kan. Kemudian dia juga orangnya baik, dia juga suka menolong, tetapi ketika dia sakit hati, selamanya dia akan mengingat orang yang membuatnya sakit hati itu, dan dia tidak akan baik sama orang itu. Salah satunya itu adalah Asep kayak gitu. Nah, selengkapnya teman-teman bisa membaca sendiri di naskah ya. Jadi itu sekilas atau sinopsis tentang kedua karya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan ahli wahananya gitu. Nah, gimana sih ibu mengahliwahanakan cerita rakyat menjadi naskah drama. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya ahliwahana itu apa sih gitu. Nah, ahliwahana adalah proses perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, secara singkatnya ahliwahana itu memindahkan media gitu kan ya. Jadi yang awalnya cerita rakyat ibu alihwahanakan atau ibu rubah menjadi naskah drama, maka itu terjadi pengalihan gitu kan. Nah, naskah drama nantinya itu akan dibuat sebuah pertunjukan gitu, maka berubahlah media yang tadinya hanya media tulis menjadi media pertunjukan kayak gitu ya. Jadi sekarang ibu minta teman-teman silahkan membaca naskah dramanya. Silahkan baca. Ibu kasih 20 menit cukup ya? Cukup? Oke, cukup ya. Jadi nanti ibu akan kasih 20 menit, kemudian kalian silahkan baca dan analisis ya. Naskahnya kan sedikit. Nah, silahkan teman-teman analisis sendiri berdasarkan unsur-unsur pembangun dari naskah drama gitu kan ya. Kemarin kan kita sudah belajar unsur pembangun itu ada tema, kemudian ada tokoh, ada alur, ada latar, dan ada amanat gitu. Nah, silakan teman-teman analisis ya, baca dulu kemudian analisis dan nanti kita akan bahas bersama. Oke? 20 menit cukup ya. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, sudah 20 menit ya. Oke, sekarang kita bahas sama-sama. Kita identifikasi bersama unsur-unsur yang terdapat dalam naskah drama. Yang pertama itu ada tema. Nah, kira-kira tema dalam naskah drama ini apa? Ada yang mau nyoba? Ayo, tadi kan kita udah bahas tuh bareng-bareng ya sinopsisnya. Kira-kira berdasarkan apa yang sudah ibu paparkan, temanya itu apa? Ya, silakan. Sepertinya untuk temanya tentang dukun pada masa dulu, penjajahan gitu bukan, Bu? Bisa. Jadi temanya itu tentang sosok dukun tutut yang hidup pada zaman sebelum penjajahan gitu ya. Itu bisa sih, bisa karena kalau menyangkut soal tema itu biasanya memang daya tangkap setiap orang itu berbeda-beda ya gitu. Nah, tema atau gagasan utama dari sebuah cerita ya bisa kita lihat dari peran atau tokoh-tokohnya. Nah, salah satunya ya temanya naskah ini bertemakan kearifan lokal ya, kearifan lokal di desa di Karawang gitu kan, sebuah desa di Karawang gitu, dimana lebih khususnya lagi bercerita tentang kehidupan dukun tutut yang hidup pada masa sebelum penjajah datang ke Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya itu tokoh. Oke, tokohnya lebih ke penokohan deh kira-kira.
ketika Ibu Ali Wahan akan menjadi sebuah naskah drama, terdapat penambahan beberapa aktor atau tokoh di dalam cerita tersebut gitu ya. Ada tokoh Asep yang mencerminkan tentang seorang petani yang ulet gitu kan, meskipun terkadang penuh iri dan dengki gitu misalnya gitu, tapi dia tetap orang baik. Kemudian ada Mirna, sosok perempuan yang lemah lembut gitu kan, yang penyabar, yang berbakti kepada suaminya gitu ya. Kemudian ada tokoh siapa tadi, Udin ya, tokoh yang istilahnya dia akan nurutin apapun kata majikannya. Kemudian juga Nini Miing adalah sosok dukun yang baik, meskipun dia tidak terlalu suka kebisingan, tidak terlalu suka keramaian kayak gitu, dia lebih suka ketenangan. Kemudian selanjutnya itu ada alur. Nah, alur di sini alurnya maju ya. Jadi meskipun terjadi di masa lalu, tetapi tetap saja rentetan plotnya itu berurutan gitu. Jadi dimulai dari perkenalan tentang persawahan, kemudian juga Asep dan Mirna, kemudian Nini Miing, konfliknya gitu ya. Jadi dimulai dari perkenalan, kemudian juga pengenalan masalah, konflik, sampai klimaks, sampai penyelesaian masalah, itu benar-benar tersusun gitu alurnya ya, tidak ada campuran atau mungkin maju mundur atau campuran gitu, itu enggak gitu ya. Kemudian latar. Nah, latar di sini ada latar tempat, suasana, dan juga waktu. Yang pertama itu ada latar tempat persawahan gitu kan. Di awal sudah digambarkan tentang keadaan sawah di desa tersebut semakmur apa, sampai banyak burung-burung yang berterbangan di sekitar sana, karena biasanya tuh suasana persawahan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian latar tempat juga terjadi di kediaman rumah Asep gitu ya. Jadi ketika Mirna akhirnya hamil, atau ketika Asep itu mengusir Nini Miing gitu, nah itu terjadi di rumahnya Asep atau di halaman depan rumahnya Asep gitu. Nah, kemudian sungai, ketika ibu-ibu membawa tumpukan piring, cucian piringnya, atau mungkin mandi dan lain sebagainya gitu, karena itu juga digambarkan sebagai tempat dalam naskah drama. Kemudian suasana. Nah, suasananya menurut kalian seperti apa? Iya? Menegangkan, Bu, tapi bagus, ada suara gemericik air gitu. Oke. Tono, Budi, kamu dari tadi ngapain? Jangan berisik ya. Ini teman kamu lagi jelasin, masa kamu berisik? Iya, diam ya. Oke. Nah, untuk latar waktunya sendiri hampir sama sih ya. Jadi terjadi di pagi hari ada, siang hari ada, dan juga malam hari pun ada gitu ya. Terakhir itu ada amanat ya. Oke, ada yang mau memberikan gambaran kira-kira amanat di dalam naskah drama ini apa? Amanatnya jangan lupakan Karawang, ini negeri lumbung padi, Bu. Oh, ada lagi? Ada lagi? Ya, kamu? Mungkin ini pendapat Hana saja sih, Bu. Kayaknya jangan lupakan cerita rakyat gitu deh. Intinya jangan lupakan punya sendiri gitu, Bu, cerita rakyat di kota sendiri gitu. Iya, bener banget Itulah, ya Bu, teman-teman. kira-kira. Jadi istilahnya melalui naskah drama yang ada unsur cerita rakyatnya, setidaknya kita ini bisa melestarikan cerita rakyat yang ada di sekitar gitu ya. Selain mengenal atau memperkenalkan, kita juga menjaga agar
agar apa, cerita rakyat itu ya tetap ada gitu kan, nggak mati tertekan zaman. Karena kan ya sekarang cerita rakyat itu mulai tergantikan sama berbagai macam media yang berhubungan dengan ilmu teknologi gitu kan ya. Sekarang orang-orang nggak akan percaya sama cerita-cerita rakyat gitu, mereka pasti lebih tertarik untuk menonton drama atau mungkin main game gitu kan. Jadi jarang gitu kan ya zaman sekarang itu. Nah, agar cerita rakyat itu tidak hilang tertelan oleh zaman, maka kita sebagai generasi muda ya, alangkah baiknya kita mau melestarikan atau awalnya dulu deh mengenal dulu, baru habis itu melestarikan dengan cara apa? Ya misalnya seperti yang ibu lakukan tadi gitu kan, mengalihwahanakan cerita rakyat menjadi naskah drama gitu. Nah itu bisa, naskah drama ini nantinya akan menjadi sebuah pertunjukan yang akhirnya juga diperkenalkan ke orang lain gitu ya, gitu ya. Nah itu bisa menjadi salah satu cara, dan ibu yakin sekarang itu banyak banget gitu kan media-media yang berbasis IT gitu ya, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk melestarikan cerita rakyat atau sastra lisan gitu. Oke. Siap ya, mau ya mengenal dan melestarikan sastra lisan? Harus. Nah, setelah ini teman-teman silahkan buat kelompok ya, silahkan buat kelompok. Satu kelompoknya 5 orang ya, kayaknya 6 ya, karena di sini ada sekitar 33 orang. Oke, satu kelompoknya itu kurang lebih 6 orang. Silahkan bentuk kelompok 6 orang. Kelompoknya ibu bebaskan bagaimana kalian. Nanti silahkan teman-teman cari satu sastra lisan atau cerita rakyat, atau sastra lisan apa aja deh boleh gitu, karena sastra lisan itu nggak hanya cerita rakyat ya, tapi bisa juga sebuah pertunjukan. Kalau di kalian sering ada pertunjukan tertentu kayak topeng atau nari-nari gitu, nah itu boleh, itu juga sastra lisan gitu ya. Atau mungkin sastra lisannya dalam bentuk puisi, dalam bentuk tulisan gitu, nah itu juga boleh gitu ya. Nah silakan teman-teman cari gitu ya, masing-masing satu. Kemudian setelah itu kalian rempukan kira-kira di antara sastra lisan yang kalian temukan, kalian akan menggunakan sastra lisan yang mana yang akhirnya nanti akan dirubah menjadi naskah drama gitu ya. Jadi nanti sastra lisan itu atau cerita rakyat yang teman-teman temukan itu nanti akan dirubah menjadi naskah drama seperti yang ibu beri contoh ya, seperti naskah yang ibu berikan itu gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nanti selebihnya akan ibu kirimkan di WhatsApp grup ya untuk lebih lengkapnya gitu, tapi kurang lebih seperti itu ya. Untuk sekarang silakan teman-teman cari dulu sastra lisan di sekitar rumah kalian atau di daerah kalian ya. Silakan mulai tanya-tanya ke ibu, ke ayah, ke kakek, ke nenek ya, silakan gitu. Kemudian nanti rempukan dan pilih satu yang nantinya akan disusun menjadi naskah drama. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di kelas ibu, lebih tepatnya berpartisipasi ya, entah itu menyimak atau ikut menjawab gitu kan, ikut aktif juga. Terima kasih. Sampai jumpa di WhatsApp grup, nanti akan ibu infokan lebih lengkap terkait tugas. Sekian dari ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.